Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Dr. Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, masih membicarakan mengenai City of Intellect yang saat ini, tahun ini diraih oleh Semarang dan mengapa Jakarta tidak bisa meraih City of Intellect tersebut. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Trubus ini memang ada sejumlah masalah-masalah yang menjadi atau sudah bertahun-tahun dialami oleh Jakarta saat ini begitu ya. Nah, kemudian untuk kriteria-kriteria sendiri untuk menjadi City of Intellect ini sebenarnya ditentukan oleh siapa dan sebenarnya apakah sudah sesuai dengan perkembangan saat ini? Iya, sebenarnya ini kriteria ini kan dibikin dalam rangka untuk menciptakan suasana kota pendidikan sebenarnya arahnya itu yang lebih menekankan kepada kenyamanan, kedamaian, keamanan dan sebagainya lah kira-kira gitu. Nah, memang lebih lebih mengerucut lagi sebenarnya City for Intellect ini lebih ke menekanannya kepada ini kemudahan-kemudahan di dalam memperoleh akses sebenarnya itu bagaimana warga itu memperoleh akses terutama misalnya untuk kota yang murah misalnya. Nah, itu kota murah ini di Jakarta sulit tercapai karena apa? Karena hampir semua kuliner atau makanan itu ya mahal-mahal gitu ya nggak akan karena apa? Semuanya barang-barang artinya bahan materinya itu dari luar Jakarta kan gitu. Kecuali kalau misalnya kotanya memang seperti Semarang itu kan bahan bakunya memang dari sekitarnya dekat itu bisa lebih murah ya dari sisi transportasi. Kalau Jakarta kemudian yang sulit itu juga barang-barang ini melalui jalur-jalur tol misalnya gitu. Nah, tolnya itu tolnya sudah naik melulu ini kan harganya naik melulu. Jadi tarifnya itu naik. Nah, ini juga menjadi masalah kan artinya memang untuk sampai ke sana yang mengenai kota yang murah ini juga berat bagi Jakarta ya. Tetapi kalau misalnya mau diarahkan ke sana, ya tentu saja bisa dengan segala kebijakan yang memang membutuhkan ketegasan pemimpinnya gitu ya. Dan ini yang menjadi sulit kan masalahnya ketika kita menangani COVID saja hampir jalan kepemimpinan di kota-kota di Jakarta terutama itu pemimpinnya kemudian turun ke bawah ke masyarakat memberikan edukasi langsung kan sangat sangat jarang gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat itu ya dalam hal penegakan protokol kesehatan prokes ini kan seperti ya ogah-ogahan gitu ya seperti ya sudahlah pemimpinnya sih begitu jadi gitu kan jadi ini yang menjadikan masyarakat sebagian juga nggak terlalu respect lah misalnya gitu ini sebagai contoh. Nah, bagaimana kota-kota yang kemudian seperti Solo, Semarang yang dikatakan di sana juga memperoleh istilahnya penghargaan lah ya penghargaan yang baik dalam hal City of Intellect ini hasil survei atau riset dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pikir itu juga perlu juga dilakukan oleh universitas-universitas lain nantinya gitu ya. Artinya ini sekarang UNJ, nah nanti universitas mana mungkin UI harus membuat atau Universitas Gadjah Mada di Jogja itu perlu juga mempertontonkan ini kan artinya Jogja ini apakah masih kota yang betul-betul City of Intellect atau tidak lah ini kan harusnya nanti ada gitu paling tidak itu. Oke, Pak Trubus, Ya. kalau bisa kita mungkin memetakan begitu ya, apa kalau begitu menurut Anda kan ini adalah peran dari pemimpin daerahnya sendiri yang sangat punya peran penting begitu untuk bisa membawa kotanya menjadi atau meraih City of Intellect. Sebenarnya Jakarta juga dari 514 kota ini sudah menduduki peringkat ke-8 itu sudah lumayan begitu ya. Nah, kalau untuk kota-kota baik terutama untuk Jakarta dan juga kota-kota lainnya, kalau kita boleh petakan apa yang harus kita jadikan prioritas untuk terutama untuk pemimpin daerahnya apa saja yang bisa kita prioritaskan supaya bisa meraih gelar City of Intellect tersebut? Ya menurut saya perlu melakukan semacam ini langkah-langkah di mana paling tidak itu dilakukan semacam SWOT ya. SWOT itu mencari kelemahan, kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi seperti kita memetakan beberapa hal yang memang potensi-potensi yang bisa dikembangkan atau potensi-potensi yang bisa ditingkatkan gitu. Tetapi persoalannya memang kemudian pemetaan itu sendiri kan membutuhkan proses juga ya dalam arti bahwa supaya kota-kota itu bisa memenuhi syarat terutama untuk Jakarta, tetapi juga kota-kota di luar Jawa karena kota luar Jawa hampir semuanya juga nggak memenuhi kriteria sebenarnya. Tetapi
ini memang menurut saya pemerintah pusat paling tidak ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus merancang ke depan paling tidak ada satu kota yang bisa dijadikan tolok ukur lah ya, atau role model gitu, role model bagi daerah lain. Dan perlu diketahui bahwa sampai hari ini memang kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah di Indonesia nggak ada seperti itu. Yang kota-kota di kita itu dibangun ya dalam konteks lebih ke penekanan kebutuhan infrastruktur saja gitu penekanannya. Jadi tidak pada manusianya, karena pada akhirnya kita bayangkan aja berkali-kali ya kan, kalau sudah dibikin bagus, misalnya taman-tamannya dibikin bagus, tahu-tahu ada demo atau apa kemudian dirusak ya kan, kemudian juga menjadi kotanya kumuh ya kan, sampah-sampah itu jadi masalah. Dan kedisiplinan warga masyarakat juga penting ya sebenarnya. Yang paling pokok di samping kepemimpinan yang tegas, yang kedua masalah law enforcement. Ini penegakan hukumnya harus betul-betul ditegakkan sehingga masyarakat ini punya kedisiplinan, karena ini masalahnya itu, sumber masalahnya dengan kedisiplinan masyarakat. Nah, selama ini kedisiplinan masyarakat kita itu disebabkan oleh masalah penegakan hukum yang masih lemah. Iya, jadi itu yang jadi masalah. Jadi memang kalau menurut saya Jakarta bisa dilakukan ini, tetapi perlu proses panjang itu. Nah, sulitnya kan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini itu kan menjabat hanya waktu 5 tahun kan ya, 5 tahun. Dan karena sejak kita menerapkan yang namanya pilkada langsung gitu ya, itu memang para pemimpin itu hanya bisa bekerja dalam tataran satu tahun pertama, 2 tahun pertama, dan 3 tahun pertama. Begitu udah tahun keempat sudah nggak mikirin lagi, karena apa? Hanya memikirkan bagaimana apakah dia masih bisa terpilih lagi atau tidak. Lah itu kan jadi pada akhirnya mereka konsentrasinya tidak seperti itu. Nah, di satu sisi juga pemimpin-pemimpin ini karena diajukan oleh partai politik ya, kemudian partai-partai politik juga mau nggak mau ikut di dalam proses pembangunan kan itu. Jadi menurut saya ini memang saling berkelindan dan saling kait mengait. Hanya persoalannya kemudian ketika cita-cita kita untuk menjadi city of intellectual itu mau dilakukan ya sekarang segera dilakukan, dimulai dari sekarang, dipersiapkan. Saya percaya 10 tahun yang akan datang Jakarta bisa tercapai itu ya, tentu dengan cara-cara yang diperlukan kepemimpinan. Tapi kalau situasinya masih sama dengan yang sekarang terjadi ya memang sulit. Karena apa? Karena selalu soal pemimpin di Jakarta ini menjadi alasan-alasan politik itu menjadi tinggi. Karena seseorang yang memimpin ibu kota Jakarta kemudian selalu terbayang atau punya asa atau punya impian menjadi seperti Pak Jokowi jadi presiden gitu. Jadi ini kan jadi selalu malah ranahnya itu ranah politik. Jadi tidak pada ranah domain membangun ibu kota dengan cara-cara yang memenuhi syarat City of Intellect itu. Baik. Gitu. Jadi tidak hanya sosok pemimpin yang tepat, tetapi juga apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, begitu ya Pak Trubus, yang akan berpengaruh terhadap bagaimana beliau bisa membawa kotanya menjadi atau meraih gelar City of Intellect tersebut. Baik Pak Trubus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara petang kali ini.